Perkenalkan, nama saya Clara Jessica Brutarigan, NPM 2405030014 dari kelas 2A11, mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan dosen pengajar Bu Restio Sidebang, SPD, MPD. Selamat pagi anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Baik, terima kasih, hari ini hadir semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sastra dongeng. Ibu akan menjelaskan apa itu dongeng. Dongeng adalah suatu kisah fiktif yang bisa juga diambil dari kisah asli atau sejarah kuno yang dibentuk dari unsur tertentu. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke ciri-ciri dongengnya. 1. Bersifat fiktif atau khayalan. 2. Bercerita tentang masa lalu. 3. Bersifat anonim, tidak diketahui siapa pengarangnya. 4. Memiliki alur cerita sederhana. 5. Memiliki pesan moral. Baiklah anak-anak, dongeng juga memiliki tujuan loh. Tujuan dibuatnya dongeng adalah untuk menghibur, mewariskan budaya, pemikiran, dan menyampaikan ide-ide moral yang berbeda kepada generasi muda. Cerita dongeng membantu anak-anak mempelajari nilai-nilai moral karena mereka adalah perangkat yang nyaman untuk meningkatkan imajinasi anak dan literasi budaya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam fungsi dongeng ya. Fungsi utama dari dongeng adalah sebagai sarana hiburan bagi para pendengar dan pembacanya. Namun, dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada masa itu. Cerita dongeng kerap melukiskan sebuah sindiran atau kebenaran yang berisi pelajaran moral. Dongeng memiliki banyak manfaat bagi anak. Membangun kedekatan emosional, membangun anak memahami ikatan sosial, membantu anak mengembangkan nilai moral-moral, membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif, membantu anak mengembangkan imajinasi dan kreatif, membantu anak mengembangkan empati, membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasa, membantu anak mengembangkan kemampuan konsentrasi dan mendengar. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan membacakan satu dongeng pendek untuk kalian ya. Cerita dongeng anak si kelinci dan kura-kura. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya di hutan. Suatu ketika kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di hutan. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibanding dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Dia kan jalannya saja lambat, ujar si kelinci. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur. Kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Baiklah anak-anak, pesan moral dari cerita si dongeng kelinci dan kura-kura bahwa sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di sini anak-anak kita bisa menekankan mengenai sikap saling menghargai terhadap sesama. Baiklah anak-anak, pertemuan kita hari ini kita akhiri ya. Terima kasih.